Seperti yang kita lihat tadi, seorang bocil SD bernama Peter akan menjadi tokoh utama di film ini. Hingga setelah menjalani aktivitas sebagai bocil SD, Peter yang akan tidur tiba-tiba mendengar suara aneh di dinding kamarnya. Dirasa suara itu bukan sekedar tikus kawin, Peter mencoba untuk mengeceknya. Mendengar ketukannya dibalas sesuatu, Peter yang ketakutan langsung menemui orang tuanya yang sedang molor. Setelah dicek, ibu muda bernama Carol ini merasa jika mungkin apa yang Peter dengar hanyalah halusinasi semata. Lantas Carol berusaha menenangkan Peter dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Di keesokan harinya, Peter si bocil SD kembali memulai aktivitas rutinnya. Dan sepertinya Peter yang cupu sering dibully oleh teman-temannya bagaikan Peter Parker Spider-Man. Di sekolah, mereka kedatangan guru baru yang bernama Bu Devi. Ia pun berkata jika dirinya akan mengajar setelah jam istirahat selesai. Jelas saja Bu Devi heran saat melihat Peter yang tidak ikut istirahat bareng teman-temannya. Dan seperti yang kita duga, Peter yang pendiam sering dibully oleh teman sekelasnya sampai ia takut untuk sekedar keluar dari kelas. Melihat hal itu, Bu Devi yang merasa iba berniat menemani Peter sampai jam istirahat selesai. Singkat waktu, malam pun poek. Peter yang sedang makan malam berkata jika ia sudah tidak sabar untuk menyambut malam Halloween. Namun si ayah yang bernama Mark melarang Peter untuk merayakan Halloween, mengingat insiden tahun lalu yang cukup mencekam, di mana saat Halloween tahun lalu pernah terjadi kasus hilangnya seorang bocil secara misterius. Bahkan sampai saat ini bocil tersebut masih belum ditemukan. Apalagi saat Halloween, kemungkinan munculnya psikopat Michael sangat tinggi. Mendengar hal itu, Peter yang tak mau menjadi korban kopet akhirnya menurut saja. Saat malam semakin larut, Peter yang akan tidur kembali mengalami keanehan. Peter. Saat si ayah heran, Peter kembali mengatakan jika ia kembali mendengar sesuatu di balik tembok. Namun saat dicek, lagi-lagi tak terdengar apapun. Kira-kira sosok apa yang berada di balik tembok itu? Apakah setan pondasi? Di keesokan harinya, Bu Devi yang sedang mengajar tiba-tiba heran saat melihat Peter menggambar sesuatu yang aneh. Hingga setelah dicek, Devi yang melihat tulisan minta tolong mengira jika Peter sedang mengalami tekanan batin. Lantas ia pun berniat untuk menemui orang tua Peter. May I help you? Setibanya di rumah Peter, Bu Devi langsung menanyakan kondisi Peter. Karena tadi siang, ia sering melihat Peter pelangap-pelongo sendiri hingga menggambar sesuatu yang mengkhawatirkan. Lantas, Carol tiba-tiba panik saat mengatakan jika Peter memang sering mengalami halu, bahkan Peter masih sering membangunkannya di tengah malam. Carol pun berkata jika hal ini bukan masalah serius, ia pun meminta Bu Devi untuk pulang saja. Di keesokan harinya, Peter yang mengikuti pelajaran seni dihampiri Bu Devi yang berusaha membuat Peter ceria. Namun seorang bocil bernama Brian seakan tidak suka dengan hal itu. Hingga saat jam istirahat, Peter mulai tersenyum sambil membawa labu hasil karyanya. Dasar bocil so asik. Brian terlihat bangga setelah menghancurkan kesenangan orang lain.
Di malam harinya, Peter yang bersedih dan tertekan tiba-tiba kembali mendengar suara misterius. Namun kali ini, suara itu seolah mencoba menghibur Peter. Dirasa hanya suara ini yang mengerti keadaannya. Peter pun curhat jika ia telah dibully oleh seorang bocil so asik bernama Brian. Mendengar hal itu, tiba-tiba sosok misterius ini berusaha menguatkan Peter untuk berani melawan dan jangan cupu. Di keesokan harinya, Peter yang mendapat bisikan dari sosok misterius berniat melakukan sesuatu pada Brian. Do you have anything to say for yourself, Peter? Akibat dituduh mencederai Brian, tanpa ampun Peter harus dikeluarkan dari sekolah. Terlihat Mark pun kecewa dengan Peter yang bertindak barbar. Lantas Mark berniat menghukum Peter di dalam basement. Get up! Go. Di keesokan harinya, Peter yang terbangun langsung heran saat melihat rantai yang tergeletak di hadapannya. Rupanya, di basement ini terdapat sebuah lubang besar dengan boneka yang terlihat mengerikan. Singkat waktu, Bu Devi kembali menemui Carol dengan alasan memberikan hasil ujian Peter yang tertinggal di kelas. Hingga di tengah obrolan, Mark yang datang langsung mengajaknya masuk. Have a seat. Here you go. Sontak Devi pun kaget saat melihat tangan Mark yang berdarah. Mark pun beralasan jika dirinya terluka saat memperbaiki pintu belakang. Merasa khawatir, Devi langsung menanyakan di mana Peter berada. Lantas Mark berkata jika saat ini Peter sedang menjalani hukuman dan tidak bisa ditemui oleh siapapun. Dan saat Devi menceramahi keluarga ini untuk tidak terlalu keras pada anak-anak, Carol langsung tersinggung dan langsung membacoti Devi untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya. Sementara itu, Peter yang mendengar suara cekcok berusaha meminta tolong. Dirasa ada yang tak beres dengan keluarga ini, Devi berniat untuk pergi dan mencari bantuan. Di malam harinya, terlihat Carol sedang sibuk membuat kue emot Facebook. Rupanya mereka berniat untuk menyudahi hukuman pada Peter. Pumpkin. Good night, Peter. Setelah kedua orang tuanya pergi, Peter berusaha memanggil sosok misterius di balik tembok. Setelah sosok itu terpanggil, Peter kembali curhat tentang hukuman yang ia terima setelah kejadian si bocil Brian di sekolah. Mendengar hal itu, tiba-tiba Peter diberitahu untuk berhati-hati dengan kedua orang tuanya. Karena menurut sosok ini, orang tua Peter tidak sebaik yang Peter kira. Meskipun kaget, namun Peter tidak langsung percaya dengan perkataan makhluk ini. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Peter penasaran dan ingin melihat rupa sosok di balik tembok ini. Lantas Peter diminta untuk mempersiapkan mental jika ingin melihatnya. Dan jika sudah siap, Peter diminta untuk mengintip melalui lubang kecil.
are you? Sontak Peter pun syok parah saat mendengar pernyataan jika sosok ini adalah kakaknya Peter. Lalu sosok ini berkata jika dirinya sudah lama menunggu Peter tumbuh cukup besar guna membantunya terbebas dari kurungan. Ia pun meminta Peter untuk membukakan pintu yang dihalangi oleh jam tua. Peter pun kembali diperingatkan jika sebenarnya orang tua mereka sangat jahat, bahkan pernah mencoba untuk menghabisi dirinya. Di tengah rasa takut, Peter langsung bersembunyi di bawah selimut. Hello? Hello? Mom? Entah apa yang sebenarnya telah terjadi. Di tengah malam keanehan demi keanehan mulai Peter rasakan. Peter. Look what you've done to your mother, Peter. Apakah semua yang Peter alami tadi hanyalah mimpi? Saat mamah cantik ini menanyakan apa yang terjadi, Peter memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Mendengar hal itu dengan gelagat yang aneh, Carol pun berkata jika kini ia merasa lega. Singkat waktu, Peter pun terus mendapati bisikan-bisikan dari sosok yang mengaku sebagai kakaknya tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. No, Peter. In the garden. Hingga di keesokan harinya, Peter yang penasaran berusaha memastikan apa yang dikatakan oleh sosok itu. Betapa syoknya Peter saat apa yang dikatakan sosok itu ternyata benar. Sementara itu, Carol terlihat keluar dari balik jam besar yang dikatakan kakaknya Peter. Peter! Peter! I was thinking that, Untung saja Peter beralasan jika ia sedang memanen buah labu untuk diukir pada malam Halloween. They killed her we're gonna be a family. before they locked me in the wall. Saat Peter sedang termenung, ia mendapat informasi dari si kakak jika tangkurak yang Peter temukan adalah tangkurak seorang anak yang hilang ketika malam Halloween tahun lalu, di mana pada saat itu seorang bocil datang ke rumah ini untuk meminta permen. Namun sialnya bocil itu malah memergoki Mark dan Carol yang sedang menganiaya dirinya. Dan saat si bocil meminta tolong, Mark dan Carol yang tak ingin ketahuan langsung menghabisi si bocil dan mengubur jasadnya di ladang labu. Rupanya kisah seorang bocil yang hilang dan belum ditemukan sampai saat ini merupakan ulah dari Mark dan Carol. Sesaat kemudian, Peter yang merasa dalam bahaya langsung mencoba menelpon Ibu Devi untuk dimintai pertolongan. Hello? Peter? I need your help. Sungguh skill psikopat. Tiba-tiba saja si ibu berada di belakangnya. Hi, is this Peter's mom? Is this Miss Devine? Saat Bu Devi menelpon balik, Carol pun mengatakan jika Peter hanya kangen kembali bersekolah dan apa yang dikatakan Peter tidak perlu ditanggapi serius. I'm sorry. You called us. I am so... It's nothing! Bagaikan orang gelo, Carol pun langsung panik dan meracu sendiri saat melihat lubang di dinding kamar Peter. Next, it'll be your fault. Father gets home. Di malam harinya, Peter kembali diingatkan untuk segera bertindak karena saat ini orang tuanya sedang berencana untuk menghabisi Peter dan juga dirinya. Mendengar hal itu, Peter yang panik berniat untuk memastikan perkataan sosok itu.
Dan benar saja Peter mendengar orang tuanya sedang menyusun rencana guna menghilangkan jejak aksi Kopet yang mereka lakukan. You get a good night's sleep. Di keesokan harinya, Peter pun syok parah saat melihat lubang galian seperti kuburan. Begitupun dengan tengkorak bocil yang terkubur kini sudah raib. Saat Peter mengira jika dirinya akan dihabisi dan dikubur di tempat yang sama, rupanya si ayah hanya meminta Peter untuk membereskan labu-labu yang busuk dan menguburnya. Sementara itu, Brian yang masih dendam setelah cekernya patah, terlihat menunjukkan rumah Peter pada saudaranya. Rupanya mereka berencana untuk membalaskan dendam pada Peter di malam Halloween nanti. Dan kini, malam Halloween pun tiba. Peter yang dilarang keluar rumah hanya bisa makan bersama keluarganya. Setelah Carol memberikan beberapa permen Halloween, Mark berkata jika rasa bubur kacang ini tidak seperti biasanya. Begitupun dengan Carol yang merasakan hal aneh di buburnya. Smell it. It smells like cinnamon. Peter. Peter. What did you do? My God! Ternyata Peter telah mencampur makanan mereka dengan racun tikus guna membalaskan tindakan Kopet orang tuanya pada sang kakak. Sontak Mark yang panik meminta Carol untuk menelepon polisi. Akhirnya, Peter berhasil melenyapkan kedua orang tuanya yang dianggap Kopet. Tapi apakah mereka benar-benar si Kopet? Kemudian Peter bergegas mengambil kunci yang selalu dibawa-bawa oleh ibunya. Cukup aneh, sebelum Carol meninggoy, ia pun mewanti-wanti Peter untuk jangan membiarkan sosok itu keluar. Setibanya di kamar, Peter diminta untuk segera membuka kunci pintu yang berada di balik jam tua. It's so heavy. Peter, are you alright? Dan benar saja, di balik jam tua terdapat pintu kecil yang terkunci. Lantas sosok yang mengaku sebagai kakaknya ini meminta Peter untuk segera membukanya. Entah sosok apa itu. Saat Peter bersembunyi, terlihat sosok berambut panjang dan gimbal di balik pintu. Dan rupanya Peter dimanfaatkan sosok ini untuk melenyapkan kedua orang tuanya. Hingga di tengah obrolan, geng suruhan si pengkor Brian mulai beraksi untuk membalas dendam. Bagaikan gerombolan yang sok menjadi Kopet, mereka terlihat pede dengan topeng binatang yang mereka kenakan. Dirasa Peter sedang bersembunyi, mereka pun berpencar untuk mencari keberadaannya. Di saat itu pula, remaja bertopeng bagong heran saat melihat noda darah di dapur.
Tanpa ia sadari, sosok berambut panjang sedang mengintai bagaikan Spider-Man. Di saat itu pula, si bocil Brian yang menjadi otak serangan ini terlihat mengecek situasi dengan keadaan pengkor. Ingin teriak pun sulit. Di tengah kepanikan, si bocil Brian berusaha meminta tolong. Sementara itu, si bocil bertopeng bagong tiba-tiba heran saat melihat rambut gimbal yang penuh dengan laba-laba. Puas, si bocil bertopeng bagong yang sok menjadi kopet pun modar seketika. Kembali pada Brian. Apakah bocil Dajjal ini baik-baik saja? Sementara di sisi lain, Bu Devi yang merasakan firasat buruk langsung OTW menuju rumah Peter. Sementara itu, Nico yang merasa rumah ini sepi langsung mencari keberadaan skuadnya. Brian? Brian? Sontak Peter pun syok parah saat melihat Nico yang tiba-tiba kehilangan kepala dan kini sesuatu yang mengerikan datang menghampirinya. Tiba-tiba saja sosok ini berkata jika dirinya sangat iri kepada Peter karena ketika dirinya dilahirkan, kedua orang tuanya malah terlihat menyesal dan memperlakukannya sebagai binatang. Beda halnya saat Peter lahir, kedua orang tuanya begitu terlihat bahagia. Rupanya karena si kakak memiliki wajah yang buruk rupa, ia pun mendapat perlakuan yang kejam dari Carol dan juga Mark, hingga ia pun dikurung dalam ruangan yang sempit dan tumbuh ala kadarnya bersama tikus dan laba-laba. Setelah mencurahkan isi hatinya, si kakak pun berniat mengurung Peter di tempat selama ini ia terkurung. Singkat waktu, Bu Devi yang baru tiba heran saat melihat suasana rumah yang begitu sepi. Meskipun merasa takut, Bu Devi berusaha memberanikan diri untuk mengeceknya. Sontak Devi pun syok parah saat melihat noda darah yang berceceran. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha memanggil polisi. Di tengah kepanikan, Devi mendengar suara Peter yang memintanya untuk kabur. Dirasa Peter dalam bahaya, Devi pun berniat untuk mencari Peter terlebih dahulu. Oh my God. Saat Devi keheranan, Peter pun berkata jika sosok itu adalah kakaknya. Suwe sekali Peter harus tertangkap oleh kakaknya. Singkat waktu, Peter yang tersadar langsung panik saat dirinya berada di lubang basement. Dan saat Peter mengecek boneka yang pernah ia lihat, ia pun menemukan nama Sarah di boneka itu. Dan ternyata kakaknya Peter yang bernama Sarah pernah dikurung di lubang ini. Not every child. Betapa syoknya Peter saat melihat wujud kakaknya yang seperti seorang monster. Lantas si kakak berkata jika tak semua anak dilahirkan sempurna, karena wujud ini ia dapat sejak dilahirkan. Mr. Bond! Fucking kill you. Mr. Bond!
Saat Bu Devi terpojok, Peter yang melihat rambut Sarah menjuntai berniat melakukan sesuatu. Bagaikan adegan Rapunzel, Peter berhasil naik dengan menggunakan rambut kakaknya sebagai tali. Saat Peter akan kabur, Sarah yang terkurung berkata jika Peter tidak akan pernah bisa lepas dari incarannya, karena kita adalah saudara dan kau telah menghabisi ibu bapakmu. Sarah pun bersumpah jika dirinya akan selalu berada di dekat Peter dimanapun ia berada. Every creek you'll think of me. Dan benar saja, sugesti yang ditanamkan Sarah mampu membuat Peter trauma di setiap malam. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan sekali bukan? Sungguh tanpa diduga, sosok yang terus berbisik pada Peter ternyata adalah kakaknya sendiri, di mana Carol dan Mark yang tak sudi memiliki anak buruk rupa akhirnya memperlakukan Sarah seperti binatang dan dikurung di tempat yang sempit. Hingga dari kejadian itu, Carol dan Mark selalu dihantui rasa bersalah dan takut ketahuan. Apalagi saat tahun kemarin mereka sempat menghabisi seorang bocil yang mergokinya menganiaya Sarah. Hingga dari semua tekanan itu, akhirnya membuat Carol dan Mark stres dan bertingkah layaknya seorang kopet. Namun di akhir cerita, mereka berdua harus tewas setelah Sarah memanfaatkan Peter untuk menghabisi mereka. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review pembahasan film Cobweb 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak terlewat. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.